Bab 323, Tetap Hidup. Semburan cahaya putih menyala, dan Lin Chen dan yang lainnya muncul lagi, tetapi mereka sudah berada di luar tempat warisan, di lembah pegunungan Molian yang diselimuti kabut hitam. Guntur, Dewa Petir sebenarnya bisa bergerak sesuka hati. Seorang prajurit di puncak alam Tiangang tercengang. Ketika mereka memasuki tempat warisan, mereka melihat Dewa Petir dikunci oleh rantai besar. Namun, bukankah Dewa Petir tersegel di tanah warisan, bagaimana dia bisa bergerak sesuka hati? Chen Gaoi, Tan Fei Peng dan yang lainnya saling berpandangan, kaget dengan tindakan Thor. Dia layak menjadi Raja Alam Hidup dan Mati ke-9. Dia sangat kuat. Lin Chen juga sedikit menyipitkan matanya. Dewa Petir hampir melintasi seluruh tanah warisan dalam satu langkah. Ini saja sudah cukup untuk membuat mereka mengaguminya. Namun, Sesepuh Agung pernah berkata, ada penjaga di tanah warisan. Ketika waktu pembukaan tanah warisan berakhir, penjaga akan menyuruh semua orang keluar dari tanah warisan. Sekarang tampaknya Dewa Petir harus menjadi penjaga tanah warisan. Uji, maka Dewa Petir selalu tinggal di tanah warisan. Memikirkan hal ini, Lin Chen menghirup sedikit udara. Raja Alam Hidup dan Mati ke-9 memang bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Sungguh luar biasa bagi seorang pejuang rata-rata untuk hidup selama 2 tahun, dan Raja Alam Hidup dan Mati ke-9, mungkinkah dia punya mencapai titik keabadian? Banyak orang melihat sekeliling dengan pandangan kosong, hanya butuh sepersekian detik sebelum Dewa Petir muncul dan mengirim mereka keluar dari tempat warisan, sehingga banyak orang tidak bereaksi. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah Sue Lingyun di sampingnya. Pada saat ini, luka Sue Lingyun pada dasarnya telah pulih, tetapi Lin Chen bingung. Kultivasinya telah mencapai puncak tahap awal alam Dao sejati. Tampaknya merasakan keraguan Lin Chen, Sue Lingyun menatap Lin Chen dengan matanya yang indah dan berkata, setelah Anda memasuki hutan lebat, saya mendapat pil sumber api dan memurnikannya selama 3 bulan sebelum tingkat kultivasi saya meningkat. Sue Lingyun memandang Lin Chen tanpa berkedip. Setelah keduanya berpisah, Sue Lingyun menemukan bahwa dia tidak tahu banyak hal tentang Lin Chen, seperti aula warisan, atau beruang kecil yang kejam. Lin Chen tersenyum dan berkata, saya bertemu lelaki kecil itu ketika saya sedang berlatih di pegunungan Molian. Saya tidak menyangka bahwa dia juga berada di tempat warisan. Kemudian kami pergi ke tempat warisan bersama dan berhasil mendapatkan warisan di dalamnya. Adapun Jiang Wei dan Wang Dong. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan jika dia tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi selanjutnya, Sue Lingyun juga harusnya tahu. Ho ho. Beruang kecil yang kejam itu meraung ke arah sekeliling, dan kerumunan yang berisik itu tiba-tiba terdiam. Semua orang sangat takut dengan beruang kecil yang kejam itu. Siapa di antara mereka yang berani memprovokasi monster tingkat rendah tingkat 6? Untungnya, dia adalah rekan Lin Chen, jika tidak, beruang yang kejam ini sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Oke, bersiaplah untuk keluar. Lin Chen adalah yang terkuat di antara semua orang, dan tidak ada yang berani mempertanyakan apa yang dia katakan. Setelah diusir dari tempat warisan dengan cara Dewa Petir mencapai langit, tempat di mana semua orang berada sekarang berada di lembah yang diselimuti kabut hitam di pegunungan Molian. Jika mereka ingin keluar, mereka harus menghadapinya terlebih dahulu. Kabut hitam yang sangat pekat di depan mereka. Lin Chen telah melihat betapa kuatnya kabut hitam ini, dapat menyebabkan halusinasi dan menjerumuskan orang ke dalam pembunuhan tanpa akhir, bahkan orang jenius seperti Zhuge Hong hampir terkikis oleh kabut hitam. Jika Chen Gaoi dan yang lainnya masuk, saya khawatir tidak akan lama lagi akan terkena kabut hitam. Lin Chen melirik lusinan orang di belakangnya dan sedikit mengernyit. Setelah melewati tempat warisan, ada kurang dari 40 orang yang keluar hidup-hidup saat ini, dan banyak dari mereka yang terluka parah. Meskipun jumlah orang jauh lebih kecil daripada saat mereka masuk, dengan begitu banyak orang memasuki kabut hitam pada saat yang sama, Lin Chen tidak bisa mengurus semuanya. Huhu. Tepat ketika Lin Chen dan yang lainnya merasa dalam masalah, tiba-tiba, kabut hitam di depan mereka mulai bergulung ke kedua sisi, dan jalan aman selebar 3 kaki terbentuk darinya. Segera, Lin Chen dan yang lainnya melihat bahwa banyak tetua dari generasi tua alam Dao sejati di wilayah Yan'an bekerja sama untuk menggunakan energi sejati mereka untuk menekan kabut hitam untuk membentuk sebuah lorong. Keluarlah dengan cepat. Seorang pria parubaya di tahap tengah alam Dao sejati meraung ke arah Lin Chen dan yang lainnya, wajahnya memerah. Jelas akan sangat sulit bagi mereka untuk bekerja sama untuk menekan kegelapan. Kabut. Ayo pergi. Pada saat itu, sekelompok orang tidak ragu-ragu lagi dan segera berjalan menuju lorong tersebut. Lorong ini tidak terlalu jauh, hanya berjarak 1000 meter. Semua orang dengan cepat melewati lorong tersebut dan berhasil keluar dari lembah. Huhu. Saat Lin Chen dan yang lainnya meninggalkan lembah,
wajah selusin prajurit alam Zendao yang bergabung untuk menekan kabut hitam tiba-tiba menjadi pucat. Mereka semua memuntahkan seteguk darah, dan wajah mereka cukup pucat. Selain selusin prajurit alam Zendao ini, ada lusinan prajurit alam Zendao, masing-masing berdiri di suatu area menurut sekte yang berbeda. Mereka semua kembali. Ada 100 orang ketika kita masuk, tetapi kurang dari 40 orang yang keluar. Seorang lelaki tua yang berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati menghela nafas. Melihat orang-orang di sekitarnya, Chen Gaoyi berjalan ke arah Lin Chen dan merendahkan suaranya, "Lin Chen, hati-hati dengan sekte awan merah." Di antara murid sekte yang dikirim ke tanah warisan kali ini, sekte awan merah menderita kerugian terbesar, dan kamu bahkan membunuh Jiang Wei, aku khawatir sekte awan merah akan marah. Lin Chen mengangguk sedikit. Lin Chen memikirkan hal ini ketika dia membunuh Jiang Wei, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekte awan merah sangat kuat, dan sekte Tianji juga tidak lemah. Selama sekte Tianji tahu bahwa dia telah memperolehnya warisan dari tanah warisan, sekte tersebut pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk melindunginya. Terlebih lagi, Lin Chen yakin bahwa dia akan meningkatkan kekuatannya ke level lain dalam waktu singkat, dia tidak takut dengan ancaman dari sekte awan merah. Sementara Lin Chen dan Chen Gaoyi sedang berbicara, banyak murid sudah berjalan menuju daerah di mana tetua sekte masing-masing berada. Semua tetua yang melihat murid sekte mereka kembali hidup tertawa terbahak-bahak. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di tempat warisan. Jika Anda bisa kembali hidup-hidup, tidak peduli betapa sialnya Anda masih bisa mendapatkan beberapa harta, dan harta ini, bahkan jika itu adalah seni bela diri tingkat Suan tingkat atas, dapat membuat beberapa master sekte kecil tertawa lebar. Ada juga beberapa tetua sekte yang menyesali murid-murid mereka tidak kembali hidup-hidup dari tempat warisan. Gaoyi, Lin Chen. Pada saat ini, suara gembira tetua agung terdengar dari kejauhan. Tidak lama setelah Lin Chen dan yang lainnya memasuki tempat warisan, pemimpin sekte dari masing-masing sekte kembali ke sekte tersebut. Lagi pula, ada banyak hal yang harus diselesaikan di sekte tersebut, dan mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Mendengar suara tersebut, Lin Chen, Sue Lingyun, Chen Gaoyi dan yang lainnya segera melihat ke arah suara tersebut, dan melihat tetua agung dan beberapa tetua lainnya bergegas menuju Lin Chen dengan cepat. Tepat pada saat ini, raungan keras tiba-tiba terdengar dari belakang Lin Chen, "Apa katamu? Jiang Wei sudah mati, apakah Lin Chen yang bunuh?" Ternyata hanya dua murid sekte awan merah yang tersisa yang baru saja bergegas keluar dari kabut hitam dan segera datang ke sisi banyak tetua sekte awan merah. Awalnya, para tetua sekte awan merah melihat itu hanya 10 orang dari sekte mereka yang telah dikirim ke tempat warisan. Ketika keduanya kembali, wajah mereka sangat jelek. Mereka berpikir dalam hati bahwa mungkin Jiang Wei dan yang lainnya masih di tempat warisan, dan mereka mungkin tidak keluar segera. Namun, setelah kedua murid menjelaskan masalah tersebut, wajah banyak tetua sekte awan merah tiba-tiba menjadi jelek. Banyak tetua sekte sekitarnya diam-diam terkejut ketika mereka mendengar teriakan keras dari para tetua sekte awan merah. Saya tidak menyangka Jiang Wei, salah satu dari 5 jenius, juga akan mati di tempat warisan. Dia masih dibunuh oleh Lin Chen. Tampaknya Lin Chen memiliki peluang besar di tanah warisan. Jika tidak, dia tidak akan bisa membunuh Jiang Wei dengan budidaya alam Tiangang puncaknya. Beberapa tetua sekte yang berselisih dengan sekte awan merah diam-diam sangat gembira setelah mendengar berita tersebut. Di antara 5 sekte raksasa di wilayah Yanan, sekte awan merah adalah yang paling sombong. Siapapun yang berani melawan sekte awan merah akan berakhir dengan akhir yang sangat menyedihkan. Ketika Lin Chen, Sue Lingyun dan yang lainnya mendengar teriakan sesepuh dari sekte awan merah, mereka segera berjalan menuju sesepuh agung tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, sesepuh agung dari Tianji sekte juga sedikit terkejut oleh tetua sekte awan merah, tapi dia dengan cepat setelah bereaksi, dia diam-diam mengagumi Lin Chen karena mampu membunuh Jiang Wei pada tahap awal alam Dao sejati di puncak alam Tiangang sendirian. Mengaguminya, tetua agung dan beberapa tetua lainnya juga mempercepat dan berjalan menuju Lin Chen untuk mencegah sekte awan merah dan yang lainnya menyerang Lin Chen. Namun, Lin Chen dan yang lainnya cepat, tetapi bagaimanapun juga, ada jarak antara kedua belah pihak, dan tetua dari sekte awan merah jauh lebih dekat dengan Lin Chen. Benar saja, apapun yang Anda khawatirkan datang, tetua dari sekte awan merah tiba-tiba. Dia berteriak dengan keras, "Lin Chen, kamu binatang buas, berikan aku hidup Anda." Tetua agung dari sekte Ciyun mengenakan jubah merah menyala. Dia bergegas menuju Lin Chen dengan wajah marah dan muncul kurang dari 100 meter di belakang Lin Chen dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat mencengangkan. Energi sejatinya di dantian itu gila. Dengan dorongan, dia memukul Lin Chen dengan serangan telapak tangan. Lin Chen terkejut. Apa yang seharusnya terjadi akan datang. Merasakan bahaya di belakangnya, Lin Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya.
Dengan tersedak terdengar, dia dengan cepat mengeluarkan pedang roh yang sebenarnya dan menyerang dengan pedang backhand penatua dari Sekte Awan Merah. Saat Lin Chen menyerang dengan pedangnya, bilah pedang besar sepanjang 10 meter dan dikelilingi oleh sejumlah besar niat pedang destruktif muncul dari udara tipis dan menebas ke arah sesepuh agung dari Sekte Awan Merah. Sekte Awan Merah Tetua Agung berada di puncak alam Dao sejati. Dalam hal budidaya dan kekuatan, dia jauh lebih tinggi dari Lin Chen. Lin Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Bang! Pedang besar itu menebas dengan keras. Di telapak tangan tetua, saat berikutnya, ekspresi Lin Chen berubah, tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, dan dia terlempar mundur puluhan kaki jauhnya. Dengan beberapa wah, dia menyemburkan beberapa suap darah, dan wajahnya menjadi pucat. Tak tertandingi. Hah! Banyak prajurit alam Zendao generasi tua di sekitar terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Lin Chen belum mati. Dia benar-benar memblokir telapak tangan tetua Sekte Awan Merah tanpa mati. Sambil terkejut, semua orang juga menoleh untuk melihat ke arah Sekte Awan Merah. Penatua Agung. Namun, pada pandangan pertama, semua orang terkejut. Apa, Lin Chen tidak hanya memblokir serangan Penatua Agung Sekte Ciyun, tetapi juga menyebabkan tanda berdarah di telapak tangannya. Ini. Tetua Agung dari Sekte Awan Merah berada di puncak alam Dao sejati, dan Lin Chen hanya di puncak alam Tiangang. Tingkat budidaya mereka sangat berbeda sehingga dia bahkan tidak menamparnya. Lin Chen sampai mati dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, wajah tetua agung dari Sekte Awan Merah juga berubah pucat sesaat, dan berubah menjadi ungu sesaat. Siapa dia? Dia adalah ahli top di wilayah Yanan, dengan tingkat budidaya puncak alam Dao sejati. Namun, dengan satu telapak tangannya, dia tidak membunuh Lin Chen. Sebaliknya, dia juga ditusuk di telapak tangan oleh pedang Lin Chen. Pada saat ini, ada tanda darah di telapak tangannya, dan darah samar mengalir keluar. Meskipun itu hanya luka dangkal, itu dilukai oleh seorang junior di puncak alam Tiangang. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi Ciyun. Penatua Zongda sangat sinis. Ho! Pada saat ini, raungan marah tiba-tiba terdengar. Beruang tiran kecil itu melihat Lin Chen diserang dan menjadi marah. Tubuhnya dengan cepat bertambah besar, 1 kaki, 2 kaki, 5 kaki. 10 kaki. Bab 324, Sasaran Kritik Publik. Beruang kecil itu mengikuti Lin Chen dari tanah warisan. Pada saat itu, semua orang juga memperhatikan beruang kecil, tetapi pada saat itu, Tetua Agung dari Sekte Ciyun tiba-tiba berteriak dengan keras, menarik perhatian semua orang, jadi begitulah saya tidak memperhatikan beruang kekerasan tingkat 6 yang rendah. Saat ini, semua orang menghirup udara ketika melihat tubuhnya tiba-tiba bertambah besar. Ini, monster macam apa ini? Prajurit alam Dao sejati yang berdiri di sini semuanya adalah tokoh generasi tua di wilayah Yanan. Tidak peduli seberapa berpengalaman mereka dikejutkan oleh perubahan mendadak dari beruang kecil yang kejam itu. Bisakah monster mengontrol ukuran tubuhnya? Ini sungguh luar biasa. Ho ho. Tubuh agung dari beruang kecil yang kejam itu berdiri di tengah-tengah kerumunan, menatap ke arah sesepuh agung dari Sekte Awan Merah. Serangan dari sesepuh agung dari Sekte Awan Merah tadi terlalu cepat, dan beruang kecil yang kejam itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, melihat Lin Chen diserang orang tua di depannya terbang dengan telapak tangan, dan si kecil segera menjadi marah. Pertama kali dia bertemu Lin Chen, beruang tiran kecil itu terluka parah. Jika bukan karena Lin Chen, dia akan mati 2 tahun lalu. Setelah itu, dia bekerja sama dengan Lin Chen berkali-kali dan bersaing memperebutkan darah naga di tanah warisan. Akibatnya, setelah memasuki aula warisan dan menerima warisan, 1 orang dan 1 binatang telah menjalin persahabatan dalam 2 tahun terakhir. Lin Chen adalah satu-satunya teman si kecil. Melihat temannya diserang oleh orang lain, si beruang kecil yang mengamuk secara alami marah. Mengaum. Sambil mengaum, beruang kecil yang kejam itu mencakar sesepuh agung dari Sekte Awan Merah. Sekarang beruang tiran kecil itu tingginya 10 kaki, yang bisa dikatakan menjulang tinggi. Di depan beruang tiran kecil, tetua agung dari Sekte Awan Merah sekecil semut. Cakarnya yang tajam menghantam, dan angin kencang segera bertiup, langsung menyambar tetua agung dari Sekte Awan Merah. Melihat beruang kecil yang kejam itu menyerang, tetua dari Sekte Awan Merah juga terkejut, monster macam apa ini? Ia memiliki kemampuan seperti itu. Tetua dari Sekte Awan Merah mendengus dingin dan menyerang beruang kecil yang kejam itu dengan satu telapak tangan. Meskipun beruang kecil adalah tingkat ke-6 yang rendah, Tetua Agung dari Sekte Awan Merah juga tidak lemah. Dia berada di puncak alam Dao sejati, 1 tingkat lebih tinggi dari beruang kecil. Dalam hal kekuatan, dia dapat sepenuhnya menekan beruang kecil. Ledakan.
Cakar tajamnya sangat berpotongan dengan telapak tangan tetua Sekte Awan Merah. Saat berikutnya, wajah tetua itu sedikit berubah, dan tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Tubuh agung beruang kecil yang kejam itu bergetar dan mundur. Setelah 10 langkah, menilai dari hasil pertempuran, sudah jelas bahwa tetua dari Sekte Awan Merah akan lebih unggul. Namun, tidak mudah baginya untuk membunuh beruang kecil yang kejam itu sendirian. Bagaimanapun, beruang kecil yang kejam itu kini telah menerima warisan dari Dewa Binatang, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada saat dia memasuki tanah warisan. Pada saat ini, sebuah teriakan tajam tiba-tiba terdengar, ini memang binatang buas ini. Terakhir kali dia menyerang saya dan memasuki tempat warisan, saya butuh waktu setengah bulan untuk pulih dari luka-luka saya. Binatang itu mengambil nyawanya. Kemudian mereka melihat, seorang lelaki tua berjubah merah menyala berjalan dengan wajah marah. Dilihat dari pakaiannya, dia jelas merupakan tetua dari sekte dalam Sekte Awan Merah. Adapun budidayanya, dia berada di tahap tengah dari Sekte Awan Merah. Alam Dao sejati. Lelaki ini juga adalah lelaki tua yang menghentikan beruang kekar kecil itu ketika dia memasuki tempat warisan. Namun, bahunya dicakar oleh beruang kekar kecil itu dan terluka parah di tempat. Sekarang dia ingin membalas dendam pada si kecil. Beruang kekar. Lelaki tua berjubah merah menyala itu berteriak pelan dan mencambuk beruang kecil yang kejam itu dengan cambuknya yang panjang. Aum. Beruang kecil yang kejam itu meraung ke arah lelaki tua berjubah merah menyala. Ia mengeluarkan suara, dan menyadari bahwa pria di depannya telah menghalanginya pada saat itu. Niat membunuh muncul di matanya, dan cakarnya dengan ganas menyerang lelaki tua berjubah merah menyala itu. Hati-hati. Melihat adegan ini, ekspresi tetua agung dari Sekte Awan Merah tiba-tiba berubah. Dia harus bertarung melawan beruang kecil yang kejam di puncak alam dao sejatinya untuk mendapatkan keunggulan. Orang tua di jubah merah menyala hanya berada di tahap tengah alam dao sejati ketika dia berhadapan dengan beruang kecil yang kejam pukul. Bukankah ini mencari kematian? Di bawah pandangan semua orang, cakar tajam beruang kecil yang kejam itu mengeluarkan suara, dengan mudah membelah cakar cambuk panjang lelaki tua berjubah merah menyala menjadi dua bagian, dan kemudian menamparkan lelaki tua berjubah merah menyala itu dengan keras. Ah! Setelah terkena cakar beruang kecil yang kejam itu, tubuh lelaki tua berjubah merah menyala itu menghantam batu sekeras bola meriam. Dengan 2 kali gedebuk, seluruh orang itu langsung terhempas ke tumpukan daging cincang. Itu menjijikkan. Tetua ke-9. Melihat kejadian ini, beberapa tetua dari Sekte Ciyun langsung dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Aku akan membunuhmu binatang buas. Melihat kematian menyedihkan dari lelaki tua berjubah merah menyala, tetua agung dari Sekte Ciyun memiliki mata merah dan bibirnya gemetar karena marah. Binatang, ambil nyawamu. Beberapa tetua dari Sekte Awan Merah meraung dan bergegas menuju beruang kecil yang kejam itu. Namun, saat mereka mengambil tindakan, tiba-tiba sebilah pedang besar sepanjang 10 meter, dikelilingi oleh sejumlah besar pedang penghancur, tiba-tiba menyerang Yigan yang lebih tua. Pada saat yang sama, sesosok tubuh melintas dengan cepat dan muncul tepat di sebelah beruang badai kecil itu. Itu Lin Chen. Hah! Beberapa tetua dihadang oleh pedang besar itu, dan mereka segera melancarkan serangan, satu demi satu menyerang pedang besar itu. Bilah penghancur adalah kombinasi dari maksud pedang penghancur dan konsep kecepatan dan lambat. Ini adalah versi berevolusi dari bilah dimensi. Meskipun kekuatannya sangat besar, para tetua dari Sekte Awan Merah semuanya kuat, dan serangan mereka jatuh pada pedang penghancur, menghamburkan pedang penghancur dalam sekejap mata. Lin Chen. Setelah menyebarkan pedang penghancur, beberapa tetua dari Sekte Awan Merah juga melihat sosok Lin Chen, dan wajah mereka menjadi lebih jelek. Lin Chen membunuh Jiang Wei, murid inti dari Sekte Awan Merah. Anda harus tahu itu Jiang Wei adalah pilar masa depan dari Sekte Awan Merah, yang menghabiskan banyak uang untuk berkultivasi, kini dipenggal, jadi pengaruh Sekte Awan Merah di wilayah Yanan mungkin akan berkurang banyak di masa depan. Lin Chen memenggal kepala Jiang Wei, sementara beruang kecil langsung memenggal kepala sesepuh sekte dalam di depan mereka. Wajah marah tetua itu berubah warna menjadi hati babi. Melihat Lin Chen dan Xiao beruang kecil itu berdiri bersama, tetua terdekat dari Sekte Awan Merah segera menyerang Lin Chen dengan satu telapak tangan dan satu binatang. Ishi Yuan, beraninya kamu. Melihat tetua agung dari Sekte Awan Merah hendak menyerang Lin Chen dan beruang kecil, sebuah teriakan keras terdengar, dan dia melihat tetua agung dari Sekte Tianji bergegas mendekat dengan sebuah wajah marah. Ceritanya panjang, dari pertukaran pukulan Lin Chen dengan tetua agung dari Sekte Awan Merah hingga saat beruang kecil yang kejam itu memenggal kepala lelaki tua berjubah merah menyala, hanya butuh sekejap mata. Terutama ketika Lin Chen bertukar gerakan dengan tetua agung dari Sekte Awan Merah, semua orang merasa ngeri dan terpana. Kemudian beruang kecil yang kejam itu tiba-tiba memperbesar tubuhnya dan langsung menarik perhatian semua orang. Hal ini menyebabkan tetua agung menjadi seperti ini.
Waktunya telah tiba. Tetua Agung itu marah dan pada saat yang sama sangat terkejut. Yang membuatku marah adalah Si Yuan, Tetua Agung dari Sekte Ciyun, begitu sembrono tentang statusnya sehingga dia menyerang murid junior. Yang mengejutkan adalah Lin Chen begitu kuat sehingga dia bisa melawan Sekte Ciyun. Tetua Agung mengambil tindakan, Anda harus tahu bahwa yang terakhir berada di puncak alam Tao sejati, yang beberapa alam berbeda dari budidaya Lin Chen. Tetua Agung itu melintas dan muncul tepat di depan Lin Chen, menyerang Si Yuan dengan satu telapak tangan. Dalam sekejap, telapak tangan kedua orang itu bertemu, dan gelombang energi sejati yang sangat melonjak segera menyebar ke sekeliling, menutupi seluruh area sekitarnya dengan aura yang mengerikan. Keduanya berada di puncak alam Dao sejati, dan hampir sama dalam hal kekuatan dan kultivasi. Saat berikutnya, telapak tangan terbuka, dan Tetua Agung itu mundur selangkah, dan Ishihara juga mundur selangkah. Ishi Yuan, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Bagaimana kamu bisa menyerang seorang junior? Tetua itu memelototi Si Yuan, dengan kilatan kemarahan di matanya. Lin Chen adalah bintang yang sedang naik daun di Sekte Tianji, dia memiliki setengah langkah ilmu pedang dan potensi besar. Ishihara ingin membunuh Lin Chen, dan Tetua Agung secara alami marah. Melihat tetua yang marah, Si Yuan juga penuh amarah, Lin Chen harus bersiap mati jika dia berani membunuh Jiang Wei. Lelucon. Begitu suara Si Yuan turun, Lin Chen berjalan perlahan, berkata tidak ada apa-apa. Melihat Si Yuan tanpa rasa takut, dia mencibir, apakah saya hanya boleh membiarkan Jiang Wei membunuh saya, dan saya tidak bisa membunuhnya. Seni bela diri benua Tianling dihormati, dan Jiang Wei mati di tangan saya. Aku hanya bisa menyalahkan dia atas kekuatannya yang lemah, dan kamu, ambil tindakan. Bukankah memalukan jika menyerang seorang junior secara diam-diam? Wajah Ishihara langsung berubah menjadi ungu. Banyak pejuang alam Zen Dao di sekitar juga mengangguk secara diam-diam. Apa yang dilakukan Ishihara dalam masalah ini sangat tidak sesuai dengan statusnya. Jiang Wei dibunuh oleh Lin Chen. Siapa yang bisa menyalahkannya? Lin Chen tidak bisa melawan. Tapi tindakan Si Yuan sangat mengerikan. Jika Lin Chen tidak cukup kuat, saya khawatir Lin Chen akan menjadi seperti itu. Dibunuh oleh Si Yuan. Sekte Awan Merah memang seperti ini, jadi jika seorang murid dengan potensi bagus muncul di sekte kita, apakah dia akan menyerang dan membunuhnya secara diam-diam? Jiang Wei dibunuh oleh Lin Chen. Sebagai tetua dari Sekte Awan Merah, Si Yuan merasa marah, bisa dimengerti, tapi dia menyerang Lin Chen secara diam-diam, yang membuat semua orang merasa jijik. Kamu pikir kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan? Mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, beberapa tetua dari Sekte Ciyun tidak bisa duduk diam. Seorang lelaki tua menatap Lin Chen dan dengan marah berkata, ini adalah cara Sekte Tianji mengajar murid-muridnya. Anda bahkan tidak memahami etiket ketika berbicara dengan senior. Lelucon yang luar biasa. Anda, para tetua dari Sekte Ciyun, secara diam-diam menyerang murid-murid saya dari Sekte Tianji, dan sekarang Anda datang untuk berbicara dengan kami tentang etiket. Apakah ini etiketmu? Jika demikian, maka bertarunglah ayo. Apakah kamu masih menipu saya bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Tianji? Cibir sesepuh agung. Ekspresi Si Yuan dan tetua lain dari Sekte Awan Merah tiba-tiba berubah. Perang pecah antara dua sekte besar, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan. Terlebih lagi, sekarang setelah Jiang Wei meninggal, mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk membina generasi murid baru daripada berfokus pada perang dengan Sekte Tianji. Jika tidak, Sekte Ciyun pasti akan menurun dalam waktu kurang dari 100 tahun. Si Yuan menahan amarahnya dan menatap Lin Chen. Lin Chen, kamu bilang Jiang Wei ingin membunuhmu, bukti apa yang kamu miliki? Mungkinkah Jiang Wei mendapatkan harta karun, lalu kamu diam-diam menyerang dan membunuh Jiang Wei? Bukti. Kamu mau bukti? Nah, sejak memasuki tanah warisan, Jiang Wei ingin membunuhku demi merebut batu darah naga di tanganku, tapi dia kabur karena kekurangan tenaga. Aku ingin menyerah, tapi tiba-tiba dia berkolusi dengan dua orang di wilayah Feng Lei. Jenius hebat ingin membunuh semua murid wilayah Yanan. Semua orang yang datang dari tanah warisan dapat bersaksi tentang ini. Lin Chen menatap Si Yuan dengan dingin. Meskipun tingkat kultivasi yang terakhir jauh lebih tinggi daripada Lin Chen, dan tekanan yang keluar dari tubuhnya sangat besar, Lin Chen memahami maksud pedang penghancur, yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia, dan tekanan Ishihara tidak berpengaruh pada Lin Chen. Wow! Begitu kata-kata Lin Chen keluar, rasanya seperti sebuah bom dijatuhkan di sini, meledak di tempat dan semua orang terkejut. Apa, Jiang Wei benar-benar melakukan ini? Dia benar-benar mengkhianati wilayah Yanan kita. Murid-murid Sekte Lanshan saya memasuki tanah warisan, tetapi tidak ada yang keluar.
Mungkinkah Jiang Wei berkolusi dengan dua orang jenius dari angin dan wilayah guntur akan membunuh mereka? Marah, semua tetua sekte marah. Orang-orang dari Lembah Changlong, Gerbang Cunyang, dan Istana Wushuang juga mengarahkan pandangan mereka pada Lin Chen.